Halo semua viewers, balik lagi di program Perspektif dan masih bersama Ibu Afiliani dan kita akan ngobrol tentang lebih ke UMKM dan dampaknya terhadap pelaku usaha. Jadi langsung aja kita mulai. Nah, anehnya juga pemerintah ini kan kalau misalnya kita lihat Bu, kebijakan-kebijakannya memberikan new normal, tapi kita lihat juga kasus yang orang terinfeksi corona ini semakin meningkat nih. Banyak, iya, iya, Sebenarnya betul. langkah yang sudah dilakukan pemerintah ini sudah tepat atau gimana nih Bu? Ya, jadi gini, menurut saya kalau anggaran sebenarnya diberikan cukup besar ya. Cuman problemnya gini loh, disiplin masyarakat itu yang kurang. Jadi masyarakat kita, makanya saya ikut mendirikan gerakan penggunaan masker. Kenapa? Karena masyarakat kita itu ya, makanya kalau di swab itu kebanyakan masyarakat yang kena itu kelas bawah. Karena pertama sering ngumpul-ngumpul ya tanpa Setuju. masker, yang kedua menggunakan kendaraan umum itu yang paling banyak kena. Nah, artinya apa? Artinya bahwa tanpa disiplin yang baik dari masyarakat ini bisa masuk pada gelombang kedua atau second wave dan biasanya itu lebih buruk ya. Jadi memang menurut saya satu dari masyarakat sendiri kesadarannya harus tinggi kalau mereka juga tidak ingin Indonesia ini masuk resesi gitu. Jadi supaya recovery ekonominya lebih cepat ya. Nah, yang kedua juga menurut saya supaya orang disiplin perlu penegakan hukum juga gitu. Nah di lapangan ini kan seringkali nggak ada yang ngontrol gitu. Jadi orang mau ngapain pun kadang nggak ada yang ngontrol. Jadi harus ada yang menegur ketika orang nggak pakai masker. Gitu. Jadi mana-mana harus diterapkan gitu. Karena kalau enggak ini kan jangka waktunya masih panjang ya kan. Mungkin bisa 2 atau 3 tahun gitu. Jadi kalau kita nggak disiplin bisa jadi tokonya bisa ditutup, kantornya bisa ditutup kan gitu. Sekarang banyak terjadi beberapa kantor ditutup kan. Gara-gara ada yang kena COVID, yang kena COVID-nya cuma 10, tapi kantornya semua ditutup. Nah, artinya kan berarti rugi dong dari sisi perusahaan karena harus menutup kantornya gitu. Benar banget. Berarti selain rasa untuk mematuhi protokol yang sudah diberikan, mungkin Ya, rasa empati dari masyarakat ini juga harus dikembangkan kali ya, Bu. betul Supaya sekali. Jadi gini, sosial itu nggak bisa cuma pemerintah sendiri, benar banget. Jadi mungkin harus diberdayakan dari macam-macam, dari dana zakat misalnya ya, dana wakaf. Jadi kan banyak sekali. Terus masyarakat sendiri juga di kelas atasnya juga harus empatinya harus ada. Kenapa? Karena jangan kira kalau terjadi kesenjangan, karena kalau kayak gini kan biasa kesenjangan makin besar ya, setuju. antara kaya dengan miskin ya. Kalau kesenjangan itu nggak pernah kita kurangi gapnya, maka memang buat si orang yang kaya itu juga tidak nyaman karena suatu saat dia akan rugi sendiri gitu loh. Dimana kalau terjadi konflik sosial, ya akhirnya yang kena perusahaan dia juga gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang lupa. CSR misalnya, CSR yang kalau tahun lalu buat APD semua gitu ya kebanyakan ya. Nah mungkin tahun ini lebih dikontribusikan untuk pengentasan kemiskinan yang dikoordinir ya. Jadi supaya bukan hanya untuk bagi-bagi duit, tapi untuk memberdayakan ya. Kita juga sedang lagi ada kelompok untuk memberdayakan masyarakat menanam hidroponik ya. Iya. Supaya masyarakat itu di rumah walaupun tidak punya lahan, dia bisa menanam dan minimal sayuran itu dia bisa nggak usah beli lah gitu ya. Nah ini mungkin juga gerakan-gerakan untuk mengurangi tingkat konsumsi atau pengeluaran yang harus dilakukan. Jadi kita nyumbang alatnya dan lain-lain, mereka tinggal nanam aja gitu lah, ibaratnya seperti itu. Saya rasa itu bisa memecahkan masalah juga, tapi sekaligus pemberdayaan, tidak hanya bagi-bagi uang gitu. Iya. Nah, Bu, kalau misalnya dari lapisan masyarakat sendiri nih, apa sih yang bisa dilakukan masyarakat bukan cuma pemerintah nih agar menolak resesi lah gitu? Apa yang bisa dilakukan Oke, masyarakat? jadi gini menurut saya untuk dunia usaha ya, sebenarnya di tengah ancaman gini ada peluang ya. Jadi misalnya nih, saya ada satu temen ya, dia bikin usaha dalam kondisi gini, dia lihat peluangnya yang mana gitu. Itu perlu, kenapa? Supaya mereka bisa tetap survive, tidak mem-PHK karyawannya gitu ya. Jadi perusahaan IO kan kemarin IO udah nggak ada semua dong ya, Iya. nggak ada acara-acara kan. Lalu kalau dia tutup kan karyawannya harus PHK, lagi nggak makan. Lalu akhirnya dia punya ide, yaudah deh kita jualan sembako gitu. Nah, jadi padahal nggak ada hubungannya sama usahanya, tapi dia lakukan itu agar dia survive kan gitu. Dia tetap bisa menggaji karyawannya walaupun mungkin marginnya kecil gitu. Nah, kayak gitu menurut saya masyarakat harus lakukan. Apa yang Anda bisa lakukan sendiri, lakukanlah. Jangan menggantungkan diri pada pemerintah. Karena pemerintah sendiri juga dananya sangat terbatas. Gitu. Jadi satu memberdayakan sekitar kita yaitu pegawai, baru kita bicara tentang tadi sosial terhadap lingkungan gitu.
Nah, mungkin juga kalau bisa ditambahin mungkin kreativitasnya masyarakat ini dalam melakukan apa ya, survive dalam hidupnya mungkin kayak sekarang Betul, orang yang tadi saya bilang. Jadi sekarang ini jualan. kan, iya benar. Sekarang ini banyak ibu rumah tangga karena dia di rumah, working from home ya. Akhirnya dia bikinlah kuliner yang sesuai dengan kemampuan dia. Ternyata habis itu malah keluar kerja jadi pengusaha. Nah, Iya benar. jadi saya rasa itu memang harus kita ciptakan. Nah, orang Indonesia ini kan yang saya bilang tadi, the power of kepepet. Kalau udah kepepet tuh idenya baru keluar. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan pandemi ini justru kepepetnya itu yang membuat justru mereka punya atau keluar dari jerat kemiskinan atau keluar justru dari hal biasa saja tapi menjadi luar biasa. Nah, Bu, kalau kita mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir saya sih. Hmm. Gimana sih prediksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia hingga akhir tahun nanti? Kalau dari Bu sendiri gimana? Kalau kita lihat sebenarnya pemerintah sendiri saja prediksinya antara 2,3 sampai minus 0,3. Jadi kalau berat sekali gitu ada gelombang kedua mungkin sekitar minus 0,3. Sedangkan kalau ya biasa tapi sebenarnya udah berat juga itu sekitar 2,3 gitu. Nah, jadi kalau sampai akhir tahun dengan tumbuh 2,3 saya rasa ini yang harus kita terima ya karena menurut saya kondisi ini tidak bisa kita paksakan tumbuh terlalu tinggi. Yang penting adalah bagaimana masyarakat bisa tetap berkontribusi, dunia usaha bisa mempertahankan tenaga kerjanya tidak di PHK, itu saya rasa udah bagus. Jadi bertahan dulu ya, strategi bertahan ya. Kalau nggak bisa ekspansi kan kita strategi bertahan gitu. Nah kemudian ya dengan ini kita juga bisa merasakan bahwa perlu adanya perubahan dalam organisasi perusahaan ya. Jadi perusahaan itu harus melangkah laku efisiensi, lalu juga perlu ada divisi yang khusus menangani inovasi, karena inovasi itu ternyata sangat dibutuhkan tidak dalam kondisi pandemi aja, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Di mana dia punya inovasi, maka dia akan memenangkan persaingan. Oke. Tapi Bu, ini ada request nih Bu, dari mungkin tim kreatif kita nih, ada yang pelaku usaha nih. Boleh nggak sih Bu, kasih tips nih buat mungkin para pelaku usaha dapat bertahan di tengah pandemi seperti ini? Oke. Dari Ibu sendiri. Ya, jadi pertama gini, kalau Anda nggak bisa survive sendiri, jadilah bagian dari supply chain atau value chain. Nah, berarti harus cari kolaborasi ya. Karena menurut saya era ke depan tuh nggak bisa sendiri-sendiri. Eranya harus berkolaborasi atau membentuk bagian dari ekosistem ya. Jadi kalau biasanya jualan sendiri kan susah nih nyari pembelinya ya. Tapi kalau dia bisa kerjasama dan itu bisa jangka panjang, itu kan lebih enak. Dia produksi udah jelas siapa yang beli gitu. Dan itu kalau ada kepastian biasanya harga juga bisa kita tentukan ya. Itu pertama. Yang kedua harus selalu kreatif ya. Kreatif itu misalnya gini, apa yang kita buat orang udah ngikutin. Nah, kita harus mulai bikin lagi yang baru gitu ya, sesuatu yang baru apalah ya misalnya. Nah, kalau kita seperti itu terus, kita akhirnya menjadi market leader. Nah, kalau kita bisa menjadi market leader, selalu kita bisa mendapat profit yang besar ya. Ya, yang ketiga, memang sekarang kalau kita mainnya di perdagangan itu berat. Kenapa? Kalau dulu kan orang tuh nggak tahu barang yang kita jual itu sebenarnya harganya berapa kan gitu. Kalau sekarang kita mau beli barang tinggal buka Google itu semua e-commerce sudah tahu harganya berapa kan untuk produk yang sama kan. Jadi harga itu semakin banyak informasi itu semakin marginnya makin tipis gitu. Jadi menurut saya buat UMKM atau yang berusaha jangan dagang. Kalau cuma dagang aja ya Anda nggak akan dapat profit yang gede tapi makin kecil. Tapi kalau misalnya Anda dagang tapi sudah memberikan nilai tambah dari produk itu, nah itu masih bisa gitu. Yang penting fungsi boleh sama, tetapi mungkin apa perbedaan dengan yang lain gitu. Maka bangunlah brand. Ya, brand itu perlu kita bangun supaya kalau ada brand itu kita bisa menentukan harga barang kita gitu. Oke. Jadi muncul pertanyaan yang sebenarnya pengen saya tanyakan gitu, Bu. Jadi ada muncul bahwasanya sebenarnya apa sih kebijakan yang pemerintah lakukan? Nah, karena kita tahu juga orang Indonesia ini kan UMKM-nya tentu fondasi kita itu di UMKM gitu. Apa ada kebijakan dari pemerintah untuk masyarakat yang melakukan usaha-usaha seperti itu, Bu? Kalau saat ini yang sudah ada pas pandemi ya, itu pertama dikasih restrukturisasi utang. Jadi UKM itu boleh minta penundaan utang selama 1 tahun. Yang kedua, kalau dia punya pinjaman disubsidi selama 6 bulan. Jadi 6 bulan ke depan yang sisa pinjaman itu disubsidi bunganya 6 bulan. Yaitu 6% 3 bulan pertama, 3% bulan kedua ya. Tapi harus tetap minta kepada
bank atau lembaga pembiayaannya. Jadi nggak bisa otomatis, tapi kita minta ya. Lalu kita tunjukkan bahwa karena kena COVID pendapatan kita turun. Ya, itu bisa juga berlaku buat individu. Misalnya kita punya KPR. Nah, KPR itu bisa ditunda pembayarannya gitu. Tetapi untuk insentif yang berkaitan dengan usahanya sendiri, memang saat ini belum ada ya. Yang ada baru di restru kreditnya. Tetapi menurut saya kita sedang memberikan usulan juga gimana caranya kalau mereka mau berkolaborasi antara perusahaan besar dengan UMKM misalnya, itu sama-sama diberikan insentif. Supaya apa? Si UKM ini bisa membentuk skala ekonomi, ya, jadi dia bisa naik kelas, sedangkan perusahaan kan punya kepastian bahan baku gitu. Nah ini yang kita sedang usulkan agar nanti ada insentif buat UKM yang mau melakukan value chain atau global value chain ataupun supply chain gitu. Oke, itu yang diharapkan. Terima kasih Bu untuk semua mungkin Sama-sama. sharingnya. Jadi kita dapat ilmu dan lain sebagainya. Semoga Ibu Afiliani selalu sehat ya dan keluarga Amin, selalu sehat. sama-sama. Salam sehat semuanya. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih. Nah, semua viewers, kita juga akan berbincang-bincang dengan Bang Faris. Oke Bang Faris, tapi tunggu sesaat lagi karena kita akan kembali. Jadi tetaplah bersama kami di Perspektif.